kembali lagi di piknik ngobrol ringan sambil jalan-jalan bareng Dira dan juga Mbak Ika. Sayangnya ini tiba-tiba kondisi hujan, jadi kita tidak jadi untuk duduk berlesehan di sana. Nah, Mbak Ika, kita sudah bertemu dengan salah satu teman kita juga nih, Mbak Leni dari LRC KJHAM. Halo Mbak Leni, selamat siang. Halo Mbak. Halo, selamat siang. Mbak Leni, boleh dong perkenalkan diri ke pemirsa? Oh iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Leni Rizviani gitu dari LRC KJHAM. LRC KJHAM sebuah lembaga pengada layanan kayak saya Rifka Anissa gitu, tapi kalau kita lokusnya di Jawa Tengah dan tempat kantornya di Semarang. Oke, terima kasih Mbak Leni, Mbak Ika dan juga pemirsa. Kalau tadi kita sudah membahas sedikit mengenai KDRT yang ada di Indonesia, apalagi di Yogyakarta ya tadi ya Mbak. Saat ini kita akan menyaksikan salah satu cuplikan video mengenai kasus KDRT yang cukup parah yang terjadi di Yogyakarta. Ini dia cuplikannya. Pertama kali kena itu, dia itu lagi parkirin mobil, Cak. Jadi dia lagi parkirin mobilnya sama mobilku di satu garasi yang sama. Ngaget gitu mundurnya, otomatis kena mobilnya. Tiba-tiba dia marah masuk ke rumah, banting kursi mainan anak-anaknya. Itu dia udah teriak ngomong, Tit gitu. Kan lagi berdiri ya, Cak. Jadi aku suruh duduk aja duduk. Nah, pas aku suruh duduk itu tiba-tiba ngegampar. Pak, langsung kan kaget ya aku ya. Akunya diem aja. Karena ada anakku. Anaknya udah nangis. Jadi akunya nggak boleh nangis dong. Kalau yang bener-bener yang seksualnya dalam artian itu ya, ada suatu malam dia kan sama aku LDM ya, long distance marriage ya. Itu tuh pulang-pulang kayak maksa untuk berhubungan dalam keadaan aku lagi haid. Kayak dibanting ke lantai gitu loh. Jadi berhubungannya di lantai. Itu sakit, Cak. Maksudnya sakit banget loh itu. Itu sakit banget. Sampai akhirnya ya dia udah puas, udah ditinggal pergi gitu. Itu dikasih obat selama 6 bulan karena aku tuh pernah hampir setiap jalan bawa kendaraan itu mau nabrakin diri tanpa sadar. Pas diperiksa saraf tuh ada saraf yang rusak. Karena aku pernah ditempel yang keras. Jadi sarafnya sempet cek gitulah. Sempet down, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa itu selama 3 bulan. Takut ketemu laki-laki. Pertama nerima, maafin. Kalaupun masih di lingkungan toksik aku pergi. Makanya aku sekarang ada di Jogja gitu. Oke, Mbak Leni, kita beralih ke masalah ini tapi dari sisi hukum. Sebenarnya pertolongan apa sih yang bisa korban dapatkan dan bagaimana cara dia mengusahakannya? Iya, kalau berbicara masalah kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, sebenarnya kan memang kita udah ada nih undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya memang kekerasan dalam rumah tangga yaitu tindak pidana karena sudah ada undang-undangnya dan dilindungi gitu. Namun ternyata memang ketika kita mengalami atau kita menangani kasus gitu ya, mendampingi kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu situasinya sangat rumit sekali gitu. Mungkin teman kemudian selain itu juga stigma-stigma yang ada di masyarakat gitu ya terkait dengan KDRT itu masih menjadi urusan privat. Dan ketika mengalami kasus ya dia harus diam gitu ya. Karena itu urusan privasi mereka sebagai keluarga, sebagai suami istri. Padahal kalau itu urusan privat kenapa sudah ada undang-undangnya? Kalau ketika itu sudah ada undang-undangnya berarti kan itu memang urusan kita semua. Dan itu yang namanya kekerasan yaitu tetap kekerasan dan merupakan salah satu tindak pidana. Tapi untuk mendapatkan pertolongan hukum ini, bagaimana cara dia bisa mengakses ke LRC KJHAM untuk meminta pertolongan, Mbak? Memang kita jangkauannya di Jawa Tengah, tetapi kan kantornya di Semarang gitu ya. Artinya kan kalau ada korban yang dari kabupaten jauh dari kota Semarang kan akan sulit. Tetapi kita menyediakan konsultasi hukum secara online. Dan itu bisa diakses melalui websitenya LRC KJHAM, nanti langsung ada menu konsultasi hukum online gitu. Oke, jadi berikut langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh Mbak Leni ya. Tadi Mbak Leni juga sempat menyebutkan nih Mbak Ika bahwa akan ada dampak psikologis bagi korban. Itu bagaimana cara trauma healingnya kalau dari Rifka Anissa? Pertama kali yang kita lakukan itu psychological first aid dulu. Kayak gitu kan. Iya, jadi pertolongan pertama psikologis kayak gitu kan. Jadi ketika datang korban, kita lihat nih kebutuhannya apa. Gitu kan. Apakah dia aman, kebutuhan dasar seperti makan, tercukupi kayak gitu kan. Kemudian kita dengarkan tanpa penghakiman. Jadi kita dengarkan keluh kesahnya gitu. Tidak perlu memaksa dia untuk cerita
hal yang tidak ingin dia ceritakan gitu kan. Jadi di situ kita memberikan dia juga rasa nyaman kan atas kasus yang dialami. Nah setelah itu kita juga kasih harapan dalam artian nih bukan jaminan ya. Jadi oke, kita di sini nanti sama-sama akan bantu, kita sama-sama bareng untuk mengawali kasus, mendampingi secara psikologis maupun secara hukum seperti itu ya. Nanti untuk agar korban mendapatkan keadilan seperti itu. Nah, untuk dampak psikologisnya itu juga kita lihat kayak gitu kan. Apakah yang terjadi itu bagaimana bentuk-bentuk traumanya, misalnya ketika dia datang dalam keadaan tidak tenang kayak gitu kan. Nah mungkin hal pertama yang kita akan bantu dulu, kita bantu relaksasi dan itu juga akan kita ajarkan dilakukan untuk dilakukan di rumah kayak gitu. Mungkin sama juga tadi dengan NRG ya. Jadi kalau kita lihat ada kebutuhan hukum gitu ya, itu juga akan kita rujukan, kita dampingi gitu kan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, karena keputusan itu tetap akan di tangan korban. Kita sebagai pendamping tentu yang pertama kan mendampingi dan mengedukasi dulu bahwa ya tadi korban ini sebagai korban kayak gitu kan, bahwa mungkin kalau kasus KDRT ini bukan aib loh kayak gitu kan. Tadi kan Mbak menyebutkan untuk memberikan korban itu harapan agar dia mau bangkit. Jadi Mbak boleh nggak beri pesan untuk perempuan di luar sana yang mungkin masih dalam tahap perjuangan untuk mencapai keadilan? Kita harus sadari bahwa KDRT itu bukan hal aib. Jadi yang harus dilakukan pertama itu jangan sungkan, jangan takut untuk mencari bantuan. Bantuan expert, bisa ke psikolog. Untuk di Jogja sendiri ya, itu psikolog di puskesmas, hampir seluruh puskesmas di Sleman kalau nggak salah dan beberapa di Bantul, itu sudah ada psikolognya, itu bisa diakses seperti itu. Dan untuk masyarakat ya, di luar korban, jika masyarakat itu mengetahui, mendengar, melihat terjadinya kekerasan di sekitarnya, di di keluarga gitu kan, harapannya adalah ayo dorong, ayo support gitu korban untuk melaporkan, atau mungkin juga kita bisa melaporkan bahwa oh ada tindakan kekerasan yang terjadi di keluarga ini. Oke, terima kasih Mbak Ika atas closing statementnya. Mungkin sekarang dari Mbak Leni, Mbak. Ketika kita melihat, mengalami atau mendengar itu jangan diam. Dampingi korban, dukung dia, jangan biarkan dia sendiri. Yang paling penting jangan salahkan dia. Karena dia untuk ngomong itu sangat susah. Kok ketika dia ngomong malah disalahkan gitu. Jadi ini butuh kerja kolaboratif dari berbagai macam pihak gitu ya, dari pemerintah, kemudian dari NGO, LSM, dari media, dari mahasiswa gitu ya, yang mana memang perannya sangat penting sebagai generasi muda gitu. Jadi kita sama-sama menekan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kalau menghilangkan kayaknya sulit. Tetapi kita sendirian bisa menekan, artinya kan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi gitu. Artinya keadilan bagi perempuan itu bisa tercapai. Mungkin itu sih Kak. Mbak Leni dan juga Mbak Ika, kalau berbicara mengenai kekerasan yang terjadi pada perempuan ini kan seakan tidak akan ada habisnya ya Mbak. Tapi sayangnya kita harus selesaikan pembicaraan di episode kali ini. Terima kasih Mbak Leni dan juga Mbak Ika sudah hadir menemani kita di piknik. Pemirsa, sekian piknik episode kali ini. Dira dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan piknik episode selanjutnya. Piknik, ngobrol ringan sambil jalan-jalan. Terima kasih Mbak Leni. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya. Terima kasih.